Selamat malam Mas Nandito, Mas. Mas Nandito, oke, Mas Nandito. Lokasi kejadian di Penajam Pasir ya? Iya betul, itu kalau dari arah dari IKN itu kan ke barat daya. Oke. Jadi kejadiannya itu Mas 2012. Mas Nandito, mohon maaf, ternyata feedbacknya ngeganggu Mas. Boleh dikecilin suaranya? Ya tak kecilin Mas sebentar. Oke, silakan. Kejadiannya itu Mas 2012. Nah ini gimana? Ya. Masih ya? Masih feedback? Masih. Ini gimana? Kalau nggak Mas menjauh dari radio deh. Jadi tektokannya via WhatsApp aja. Kayak orang telepon WhatsApp. Sudah Mas. Ini gimana Mas? Sudah. Sudah. Silakan boleh dimulai Mas Nandito. Jadi ceritanya 2012. Ini beda lokasi yang saya cerita tentang hantu satu kompi itu bukan Mas. Ya kalau mau ditelusuri lokasinya itu dari IKN arah barat daya Penajam. Jadi ceritanya 2012 itu kan kami ada kegiatan eksplorasi. Kalau mau lihat di Google Map itu lihat aja penangkaran rusa di Penajam itu. Nah, lokasinya itu di belakang penangkaran rusa itu. Jadi ya seperti biasa pagi berangkat kan mau eksplorasi ke situ. Kami ada berapa itu 1, 2, berempat. Jadi saya dengan anggota satu yang 2 eksternal lah. Istilahnya helper 2 ini orang lokal bantuin kami. Jadi kejadian masuk seperti biasa. Ya kayak orang eksplorasi masuk dalam hutan cari-cari gitu kan. Menuju ke titik tujuan. Nah, pas jam makan siang. Ini siang-siang kejadian. Jadi bukan malam atau sore. Pas kejadiannya siang-siang pas makan siang kan. Jadi berhentilah kami di sungai sih, di pinggir sungai. Memang kalau eksplorasi biasanya ke sungai-sungai, anak-anak sungai itu kami telusuri, cari-cari singgapan lah istilahnya. Nah, jam makan siang kami berhenti makan. Nah, pas mau makan itu terus terang Mas, kalau saya itu memang nggak bisa lihat, tapi saya itu bisanya mendengar atau mencium itu bisa. Tapi kalau untuk melihat saya nggak bisa. Nah, jadi pas mau makan siang, saya mencium bau harum, bener-bener harum betul. Sedangkan di seputaran situ, seperjalanan itu saya tidak pernah perhatikan ada bunga-bunga, tanaman bunga atau apa, tidak ada. Nah, pas bau harum menyengat begitu, terus langsung saya nyeletuk. Wih, harum betul ya, bilang. Nah, temanku yang marah rupanya, dia bilang, bro, jangan bilang begitu, diam-diam aja. Terus dia bilang, oh iya, sorry, sudah kita lanjut makan. Selesai makan, lanjutlah perjalanan seperti biasa. Nah, rupanya di dekat situ tuh ada gua kan, gua. Ya kalau mau dibilang dikembangkan jadi wisata, sebenarnya bagus itu guanya. Cuman ya namanya di sana tuh masih hutan ya, jadi ya begitulah, belum bisa terkembangkan. Jadi singkat cerita, selesai pekerjaan itu jam 3, jam 4 kan mau pulang itu, orang lokal bilang, Pak, di sini ada gua bagus loh Pak, searah perjalanan pulang. Jadi bagaimana kalau tertarik kita pergi lihat-lihat sebentar ke situ? Oke, aku bilang, ayo kita. Nggak jauh juga kan, nggak. Jadi searah perjalanan balik menuju kendaraan itu. Nah, pas menuju ke gua itu, bau yang sama pun muncul, bau harum yang sama. Tapi waktu itu saya diam, saya enggak komen, bilang harum betul ya gitu, enggak. Saya diam aja terus sampai 3 kali Mas. Jadi pertama pas makan siang, kedua di gua itu, yang terakhir menyeberang anak sungai terakhir itu baru pas menuju kendaraan, baru sudah enggak ada bau lagi. Nah kemudian saya simpen kan itu, malamnya di mes kami kumpul-kumpul terus sama orang lokal tuh kan, pas kebetulan juga main-main ke mes kan. Terus saya tanyain, terus dia cerita itu rupanya bentukannya itu kayak putri cantik begitu. Terus saya tanya dia, itu maksudnya apa?
gitu katanya. Ya gitu, ngikut itu aja. Itu pengalaman saya waktu tahun 2012 tuh, penghujung tahun bulan Desember itu. Jadi kalau mau saya tanyakan ke Mas Febri itu kira-kira tujuannya apa sih pada begitu Mas cerita saya malam ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Nandito. Ya. Mas Febri. Ini ada yang ngasih komentar sih. Terus emang yakin ini adalah sosok peri bukan sosok kuntilanak, Mas Febri? Ya, selamat malam Mas Nandito ya. Ya, malam Mas. Ini halo, saya mencium baunya saja ya. Nggak ada minyak wangi yang seharum ini. Iya betul. Kalau kita ngomongin lokasi itu ya Mas ya, lokasi kejadian itu ya. Iya. Itu sudah hal yang wajar ya, kalau di lokasi itu mendapatkan interaksi dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Betul Mas. Karena yang saya lihat memang cukup banyak ya sosok yang ada di situ, dan dari segi energi pun energinya cukup kuat-kuat semua yang saya rasakan di situ. Sosok yang sempat sama Mas Nandito, kalau yang saya tahu ya, bisa dibilang sosok peri itu memang benar Mas. Tapi saya menyebutnya itu bukan peri ya, tapi ya sosoknya wanita yang sangat cantik gitu Mas. Tapi kan orang-orang ada yang menyebut ini sosok peri gitu-gitu ya Mas ya. Tapi saya menyebutnya sosok ini sosok wanita gitu Mas, dan wanita yang cantiknya itu luar biasa kalau yang saya lihat ya. Iya. Jadi memang benar ya yang dibilang orang-orang kalau yang sempat berinteraksi ini tadi adalah sosok peri gitu Mas. Bahkan yang saya lihat pun sosok-sosok seperti itu ya, sejenis itu di lokasi itu cukup banyak ya Mas ya, kalau yang saya lihat ya. Jadi bukan satu doang ya? Enggak, kalau yang saya lihat ya Mas Nandito, sosok yang semacam itu ya, itu enggak hanya 1-2 sosok saja gitu Mas yang ada di situ gitu. Oh, jadi kalau baunya sampai 3 kali itu berbeda Mas, bukan ngikuti kita ngintil gitu. Gimana, sorry, keputus-putus Mas? Itu kan baunya sampai 3 kali kejadiannya sampai kita mau pulang itu. Apakah satu sosok atau berbeda-beda begitu? Kalau di kejadian itu ya Mas ya, kalau di kejadian itu yang saya lihat yang sempat berinteraksi sama Mas Nandito ini hanya satu sosok. Jadi dia ngikuti sampai pulang gitu ya? Iya. Jadi sosoknya ini mohon maaf ya, sempat suka gitu Mas sama Mas Nandito. Oh, iya. Cuma untungnya enggak yang sukanya itu enggak yang ekstrim ya, enggak sampai nempel gitu ya. Iya, enggak sampai seperti itu gitu Mas. Iya. Mas Taufik pernah dengar atau membaca apa? Dongeng Jaka Tarub itu loh Mas. Ya. Kan ada kayak dayang-dayang itu loh. Widodari. Iya. Sosok-sosok yang ada di situ hampir mirip-mirip seperti itu gitu. Penggambarannya. Iya. Oke. Iya. Yap. Baik. Kalau
sosok wujudnya itu ya seperti manusia, layaknya manusia gitu loh Mas. Cuma kecantikan manusia nggak ada yang bisa nandingin ini gitu. Iya, paham Mas. Mas Febri mau tanya boleh nggak Mas? Silahkan. Jadi begini, punya pengalaman kecil dulu itu waktu SD tahun 80-an lah. Itu terakhir kali saya melihat sosok. Itu pengalaman yang masih sampai detik ini sama pengambilannya, terus model sosoknya seperti apa. Ceritanya itu saya sakit terus digendong ibu saya kan. Sampai nangis enggak karuan itu, saya sakit sampai nangis enggak karuan. Nah, posisi gendongnya itu ibu saya membelakangi pintu rumah, sedangkan saya menghadap pintu rumah dan pintu rumah itu terbuka Mas. Nah itu saya lihat langsung modelnya, jadi kayak sudah mbah-mbah pakai kebaya, bawahnya itu kain merah kayak kain kebaya gitu, kain batik merah gitu, tapi atasnya putih, tidak kelihatan muka, ketutupan, jadi rambutnya ke depan. Ini masih sampai detik ini. Saya masih ingat kejadian itu Mas, pada waktu saya kecil sakit agak parah, bukan parah sih, sakit ya agak keras, panas terus batuk, sambil nangis tuh digendong ibu saya. Nah itu saya lihat terakhir kali itu Mas, pengalaman saya melihat sosok itu terakhir kali. Nah setelah itu nggak tahu saya sama orang tua saya, sampai detik ini saya nggak bisa lihat, hanya kalau mendengar, mencium itu saya bisa Mas, tapi kalau untuk sampai melihatnya sudah tidak bisa lagi. Itu kira-kira bagaimana Mas kalau menurut tanggapan Mas Febri? Ya, itu kejadian juga di Kalimantan Mas? Tidak, bukan, itu di Ambon, tempat lahir saya dulu. Di Ambon? Iya. Jadi sosok yang sempat dilihat ya pada waktu itu, sosok yang sempat dilihat dan sosok yang membantu apa ya istilahnya itu untuk menutup ya Mas ya, untuk membatasi lah gitu ya, untuk membatasi Mas Nandito berinteraksi dengan dunia seperti itu ya beliaunya gitu. Saya nggak tahu ini datangnya dari mana, ini terahnya siapa gitu ya. Yang saya tahu, yang jelas sosok ini masih ada hubungannya dengan keluarganya Mas Nandito. Gimana Mas, agak putus-putus? Ya. Jadi sosok yang sempat dilihat sama Mas Nandito ya pada waktu itu, sosok ini masih apa ya, masih mempunyai hubungan dengan keluarganya Mas Nandito gitu. Oh, tapi dia cuma berdiri di pintu, masuk pun enggak, cuma di kayak matung gitu. Itu aja Mas posisinya. Saya ingat sampai detik ini, saya ingat kejadian itu. Iya. Oh, jadi hubungan dengan keluarga ya. Jadi sosok ini apa ya, dikatakan membantu, dikatakan menolong supaya Mas Nandito itu ada batasannya dengan hal-hal seperti itu gitu ya Mas. Sosok ini yang mencoba untuk membantu gitu loh Mas. Salah satunya ya sosok ini, dan saya sendiri nggak tahu ya sosok ini itu datangnya dari mana, sosok ini itu asal usulnya bagaimana gitu ya. Tapi yang saya tahu sosok ini itu memiliki hubungan dengan keluarganya Mas Nandito. Entah keluarga yang sekarang, entah keluarga leluhur gitu loh Mas. Oh, paham Mas, ya paham. Jadi sosok ini salah satu sosok yang membantu supaya Mas Nandito itu gak terlarut untuk mendalami hal-hal seperti ini gitu loh Mas. Iya paham Mas. Itu kalau yang saya tahu ya Mas ya, seperti itu. Iya. Oke, cukup kali ya Mas Febri. Ya, Mas Nandito terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini. Ya, selamat malam. Selamat malam.